Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian sidang jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih menghimpunkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat Allah hadirkan kita di rumahnya, di rumah Allah ini berdasarkan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata Pak Ibu sekalian, tidak semua orang mendapatkan rahmat, dan hanya orang-orang yang beriman sajalah yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan semoga rahmat Allah ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati Allah, saya aturkan jazakallah khairan kepada pengurus yang telah berkenan menerima kehadiran kami di masjid ini dalam rangka safari dakwah saya yang ketiga untuk daerah Riau dan Pekanbaru sekitarnya. Saya sebutkan Riau karena selama ini saya biasanya bersambung dari misalkan dari Ujung Batu, Pasir Pangarayan, terus ke Kuok dan ke Pekanbaru. Jadi makanya saya sebutkan Riau sebatas dua kota kabupaten itu Pak Ibu sekalian. Dan ini merupakan safari dakwah saya yang ketiga. Dan ternyata masjid ini tidak asing bagi saya karena saya pernah sholat di sini Pak Ibu sekalian. Ya, karena kakak saya tinggal di sini. Ya. Kalau saya manggil Kais, kakak saya, sepupu saya sejak kecil dulu itu dia Kaisnya itu Pak Ibu sekalian. Ya. Kalau orang bilang siapa? Buis, siapa manggilnya? Ya, dan akhirnya insya Allah nanti malam saya juga bermalam di rumah beliau kakak saya. Ya, Bapak sekalian, jadi saya lahir besar di Medan tahun 72, kemudian alhamdulillah sejak gempa 2009 saya hijrah ke kampung kelahiran kedua orang tua saya di kota Pariaman. Kalau ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing Minangkabau. Ya. Alhamdulillah di Medan Allah anugerahkan saya anak 5, di Pariaman Allah anugerahkan anak 1. Jadi anak saya baru 6 Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya baru 6 sebab soalnya kakak saya itu dia bersaudara itu 13 orang Pak Ibu sekalian. Saya baru 6, jadi kalah saya dengan mandeh saya itu. Ya, saya baru 6, mandeh saya itu anaknya 13 orang Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah semuanya sehat, kuat sampai hari ini Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mungkin sebagian Bapak Ibu pernah melihat sekilas beberapa ceramah saya di YouTube. Itu saya tidak punya YouTube pribadi Pak Ibu sekalian. Contoh seperti malam hari ini. Malam hari ini rekan-rekan Didi dan ikhwan yang lain ini alhamdulillah baru bulan Mei kemarin kami bertemu Pak Ibu sekalian, di mana saya ceramah mereka hadir alhamdulillah, dan atas berkat dukungan beliaulah kawan-kawan ceramah saya kembali diviralkan dengan setting yang bagus, dengan edit yang bagus. Mudah-mudahan memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi kita semuanya.
Bapak sekalian rahmati Allah, dalam banyak komentar di YouTube, di Facebook, di TikTok, berbagai macam ragam komentar pro dan kontra, itu hal yang wajar. Ya jangankan saya, Nabi Muhammad saja masih banyak kontra dan pro-nya di kalangan umatnya, Bapak sekalian. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, disanjung-sanjung di kampung halamannya ketika mendakwakan Islam, menegur kesilapan nenek moyangnya, leluhurnya, malah timbullah kebencian nenek moyangnya yang fanatik terhadap tradisi nenek moyang. Bapak sekalian mata Allah, di kesempatan kali ini sebenarnya safari dakwah saya ingin mengangkat tema mengaku muslim tapi kok banyak Tuhannya. Muslim tapi banyak Tuhan. Yang kita tahu kalau sudah muslim itu Tuhannya cuma satu. Allah, la ilaha illallah, ya. Tetapi kenyataannya ternyata Bapak sekalian banyak muslim bertuhankan kepada yang lain selain daripada Allah. Nah, Bapak sekalian rahmatullah, saya awali mukadimah kajian ini dengan menyampaikan firman Allah surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat ke-36. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami mengutus untuk setiap umat para nabi agar menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi semua dakwah para nabi, Bapak Ibu sekalian, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, beribu nabi yang wajib kita ketahui adalah 25. Namun pada hakikatnya jumlah nabi itu banyak, Bapak Ibu sekalian, nabi dan rasul itu. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 yang wajib kita ketahui. Ya. Allah menegaskan setiap nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada umatnya agar menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua pilihan dalam hidup ini. Mau menyembah Allah atau menyembah taghut. Mananya apa? Taghut ini adalah tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira secara umum kalau Bapak Ibu mendengar kalimat tadi sebagai tandingan di dunia ini, selain Allah siapa yang banyak dipertuhankan manusia? Ibu sekalian, kira-kira yang Bapak Ibu tahu, selain Allah siapa yang dipertuhankan manusia? Hah? Yang paling utama sekali, setan. Ya. Iblis laknatullah alaih. Jadi taghut itu Bapak Ibu sekalian gembongnya iblis. Contoh, kalau memang orang Islam bertuhankan kepada Allah, maka atas perintah Allah jawabannya tak ada yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuhi, kami taati. Maka kalau orang dia mengaku beragama Islam, ketika Allah perintahkan dia sholat, dia tidak akan menawar-nawar perintah sholat. Dari peristiwa Isra Mi'raj, sering sejak kecil kita mendengar Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, awalnya menerima perintah sholat itu, ya berapa rakaat, berapa waktu? 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Hingga akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan jangan ini ditawar lagi. Ya, kalau memang orang Islam bertuhankan hanya kepada Allah, ya, yang sumpahnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Dan konsekuensi orang yang mengaku beragama Islam tidak akan pernah meninggalkan salat sekalipun selagi dia dalam keadaan sadar. Ya, kadang ya mungkin di antara kita yang tidak sadar, apakah terlupa, ya. Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Jadi antara dua pilihan, menyembah Allah atau menyembah setan, menyembah Allah atau menyembah taghut. Ya,
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Di penggalan ayat, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, barang siapa yang ingkar kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan pernah terputus sekalipun. Jadi Bapak sekalian, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat tauhid ini didahului oleh kalimat harfun nafyun namanya, lam alif, la, yang mananya artinya huruf yang menafikan, meniadakan. La ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan, illallah, kecuali hanya Allah. Jadi dalam kalimat tauhid itu Pak Ibu sekalian ada dua rukunnya. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan berbagai Tuhan yang batil. Yang kedua al-itsbat, menetapkan hanya Allah sajalah Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah. Maka dalam kalimat dalam surat Al-Baqarah 256 bunyinya famay yakfur bitaghut, maknanya syaratnya kalau kita ingin beriman harus kafir dulu kepada taghut, kafir kepada setan. Wa yu'min billah, baru beriman kepada Allah. Ya Pak Ibu sekalian. Allah dalam ayat berikutnya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Orang beriman itu walinya, pelindungnya, pemimpinnya adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, walinya, pemimpinnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah Bapak sekalian rahmati Allah, kadang mohon maaf ini kajian togut ini kadang ada beberapa kelompok yang anti dengan kajian togut. Kenapa demikian? Nah, ya ada sekelompok kaum muslimin ya anti dengan kajian togut, aneh. Sementara ayat banyak menyebutkan itu Bapak Ibu sekalian. Secara bahasa togut itu berasal dari kata togo. Togo itu artinya ingkar, artinya melampaui batas, ya. Nah, maka nanti beberapa waktu nanti ke depan akan kita bacakan beberapa ayat yang menyebut kata togo atau togut. Nah, silahkan Ananda buka surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Surat ke-77. Lihat nomor suratnya kan ini kan? Surat ke-77 cari. Bapak sekalian, kenapa saya minta ada penterjemah? Karena banyak timbul fitnah ketika para pemirsa mendengar ceramah saya. Ada yang mengatakan, kenapa ceramah Ustadz ini kasar? Kenapa ceramah Ustadz ini keras? Tidak ada kata orang Minang, tidak ada kata mendaki, tidak ada kata menurun, data aja kaji dunia saja. Ya, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada ayat itu, sekarang saya sampaikan dulu kenapa orang menilai kaji saya keras. Dan saya katakan memang sengaja saya supaya kaji saya keras. Ya, kita buka surat ke-57 dulu. Mohon maaf, ya. Surat ke-57. Surat Al-Hadid ayat 16. Ketemu? 48. Nah, 57. Nah, enggak apa-apa. Biar terbiasa kita buka lembaran Quran. Kadang mohon maaf Pak Ibu sekalian, kita kebanyakan megang handphone.
halaman Quran enggak terbuka sama kita. Ya. Emang di handphone tuh enak, ada semuanya. Mau ke WC bisa juga buka. Tapi mohon maaf Pak, saya mengajar anak kita ini supaya terbiasa mencari halaman Quran. Ya Pak ya. Banyak itu yang terlalai sama kita. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan kita berarti jarang buka Quran untuk mencari ayat itu. Saya katakan ini kan nomor surat kan? Nah, ketemu kan? Ayat 16. Oke, cukup. Ketemu ya? Oke, terima kasih ya Bang. Oke. Nah, saya sengaja untuk melatih gitu Pak Ibu sekalian. Ya. Nah. Karena memang Pak Ibu sekalian mohon maaf, memang banyak yang enggak bisa mencari Quran. Sudah disebutkan nomornya kan? Surat ke-57 ya. Nama saja. Setiap di atas lembar Quran ini kan ada nama suratnya, nomor suratnya itu. Nah, tinggal kita cari halamannya. Jangan tanya juznya, jangan tanya halamannya. Cari saja nomor suratnya, ayatnya berapa. Ya. Mohon maaf, kali ini saya minta hanya terjemahnya saja dibaca. Ya, terjemahnya saja dibaca untuk tidak mengurangi keagungan Al-Qur'an, untuk mempersingkat waktu. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh lihat di rumah masing-masing Qur'annya. Saya yakin kita semua sudah pandai baca Quran, sering baca Quran. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini berbahasa Arab. Al-Quran Allah turunkan untuk petunjuk, bukan untuk MTQ. Bukan sekedar untuk dihafal Pak Ibu sekalian. Kini sekarang banyak rumah tahfiz, lomba MTQ. Pertanyaannya, ngerti enggak yang dibaca itu? Betul enggak Al-Quran jadi pedoman? Ya, makanya saya minta khusus dibacakan terjemahnya saja. Silakan dibaca Nanda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Alhamdulillah. Tenang dulu ya. Nah, udah minum. Deg-degan dia. Ya mudah-mudahan jadi viral sudah ini nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Sudah kita dengarkan Pak Ibu sekalian. Dari pendengaran itu bisa enggak kita cerna sedikit? Bisa enggak kita mengambil kesimpulan dari yang kita dengar tadi? Kadang kita ini perlu dijelaskan juga Pak Ibu sekalian. Dalam ayat itu Allah menegaskan, belumkah tiba masanya bagi orang beriman untuk tunduk, khusyuk hati mereka mengingat apa yang diturunkan Allah. Tunduk, patuh. Maknanya apa kalau bahasa Minangnya Pak? Bilojo lai. Lah baraumu. Jan bampok jo lai. Lah baraumu. Nenek-nenek jan badisko jo lai. Ya. Lah barana. Kadang ada Pak Bu sekalian mohon maaf ini, ada orang Islam sudah ubanan masih enggak sholat. Ada enggak? Kemarin berita di Padang, ini Bapak sekalian di Padang, ya. Mohon maaf saya bukan ingin membuka aib ini memang faktanya begini kondisi umat Minang, orang Padang, orang Minang sekarang hari ini, ya. Ketangkap nenek-nenek main remi, coba bayangkan. Nenek-nenek main kartu judi, nenek-nenek 5 orang lah ubanan. Waktu main itu enggak pakai jilbab, ubanan, keriput, pakai baju you can see, dibawa ke penjara pakai jilbab dia rupanya. Gede pula jilbabnya itu. Lah gae, lah nenek-nenek, lah kau mati, anduang, masya Allah. Bukannya mati, main judi, masya Allah. Sampai polisi datang Pak menangkapnya, seperti menangkap orang narkoba. Karena Pak, jadi saya rutin berdakwah di situ, khutbah Jumat sekitar dekat situlah. Rupanya ada jamaah mengatakan, Pak Ustadz, RT itu kawan saya. Kenapa dilaporkan ke polisi? Sudah sering nenek-nenek itu dikasih tahu. Sudah sering diingatkan nenek-nenek itu. Mada. Cuma karena nenek itu udah banyak makan asam garam. Gak cukup makan garam, makan basinya. Basi paka, basi turia, basi mada. Basi bana, kare bana itu.
Nenek-nenek, astagfirullahalazim, baa, lakinya baa, anaknya baa, minantunya baa, cucunya mencari bantu tu keluarganya ditangkap ke penjara, ditangkap ke polisi. Dek judi, Pak Ibu sekalian. Itulah dek emansipasi tadi itu. Lakinya bampu dilapau, bininya main remi di rumah orang. Ya Allah. Ini ya. Katanya orang awak banci jo Cino. Apalagi orang Pariaman kan, ndak ada orang Cino di Dabia, orang Cino di kampung awak. Tapi perangai orang Cino wak kerajuan. Yang setahu ambo yang suka main budak batu domino yang saya tahu sejak sekecil-kecil dulu. Saya lahir besar di Medan, Pak Ibu sekalian. Yang suka main batu domino itu orang Cina, Pak. Di kedai kopi, betul nggak, Pak? Tua muda, ubanan, laki perempuan, biasa main batu domino di kedai kopi. Nah, hari itu yang ditiru sama kita orang Minang. Laga banci jo Cino, di Dabiah Cino, oh di Pariaman dadu Cino, perangai orang Cino di kerajaan orang Pariaman. Mohon maaf, ada orang Pariaman sih kok, Pak. Dan berang lo Pak Gambo, Pak. Nah, memang bantu itu faktanya, ndak percaya carilah kampung. Ya Pak Ibu. Jadi ayat ini menunjukkan, mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, kapan lagi masanya kalian tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah, tunduk kepada apa yang diturunkan Allah. Jangan kalian seperti ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka mendapatkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Tetapi mereka ini, apa kata Allah? Lalu berlalulah masa yang panjang. Lamo ndak mengaji, lamo ndak buka Quran. Awak orang beriman, waktu ketek-ketek mengaji di surau. Orang Melayu mungkin juga begitu. Kecil-kecil mengaji di surau, belajar silat, tidur di masjid. Waktu ketek, dek perasaan hidup merantau ke Pekanbaru, merantau ke Jakarta, merantau ke Malaysia. Karajo pagi, karajo malam, karajo di lintang pukang, banting tulang peras keringat. Demi apa? Demi bisa pulang ke kampung naik oto. Bawa oto, oh si Erwin lah kayu ini otonya ambo. Walaupun kredit. Ya. Ya. Jadi bangga orang gaya awak parkir oto mewah di muka rumahnya. Oto Pajero anak ambo nomor 3 tuh. Oto Fortuner anak ambo nomor rampe. Oto yang Alphard itu anak ambo yang di Malaysia. Yang bersepeda tuh anak Durako tuh, Cek. Nggak diakuinya anaknya. Yang bersepeda tuh nggak diakui anaknya, Pak Ibu sekalian. Nggak pernah ngirim pitih. Nggak taunya anaknya di Jakarta di bawah emperan, di bawah jembatan laloknya. Jadi Jakarta tuh Pak Ibu sekalian, malu orang tuh pulang kampung. Dia nggak ada pencarian di bawah jembatan tidurnya tuh. Suruh lu ngirim duit, ngirim pitih. Pak Ibu sekalian. Iya kan? Taunya karajo tanah abangnya, mangan karajo tanah abang tukang parkir. Ya. Nah, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah lama kita tidak mendengar kaji, lama kita tidak membaca Quran, apa kata Allah? Lalu hatimu akan menjadi keras. Jadi kalau sudah lama Pak kita tidak baca Quran, hati kita akan menjadi keras Pak. Akhirnya apa? Di lidah kita nih kalau marah, caci maki yang keluar. Binatang di absen semua. Ya. Nama binatang di absen. Ya. Bahkan Pak, pernah saya pertama tinggal di kampung itu, saya duduk juga di kedai kopi. Kata orang harus bermasyarakat kedai kopi. Saya duduklah di kedai kopi. Ya, cuman di kedai kopi itu saya lihat yang kelompok sini main catur, kelompok situ main batu domino. Yang saya tengok tuh udah beruban-uban Pak. Ketika mereka ribut, waang baru ang mau cek, di baru kawannya. Apa kata kon? Waang tuh kan baru, lah 2 baru. Datang yang dijuk, baru yang lah 3 baru. Aku pikir sudah aku awal lipa baru sudah boleh itu. Ya, makanya buat ndak tahan duduk di lapau tu Pak Ibu sekalian. Bukan ndak namuh duduk di lapau, ndak tahan duduk di lapau. Beko ambo jadi ustaz baru kecil orang buko. Tadi orang pasar bawah. Ndak pasar bawah, ndak pasar atas sama siapa. Nauzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Lah gaek-gaek muncungnya caci maki yang keluar bukan zikir. Ya. Lah bau ban caci maki keluar tuh. Di pabaruaknya kawannya. Bayangkan Pak Ibu sekalian. Ya.
Nah, jadi dalam ayat ini Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman. Allah ingatkan bukan orang yang kafir, Pak. Orang beriman, siapa mereka? Kita. Kita ini, saya dan kita semua. Kapan kita ini tunduk patuh betul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan hanya kedok saja, mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Orang yang rajin sholat pun apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah nerakawil untuk orang yang sholat. Bayangkan. Sudah sholat pun kita nerakawil kata Allah. Tapi orang sholat yang bagaimana? Jangan senang dulu yang nggak sholat. Alhamdulillah, ambo nggak sholat salamai ambo pecumojo pak sholat narakojo untuk apa? Ya, yang ke neraka ini yang sholatnya karena apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang sholat karena ria, supaya tetangga ngelihat. Kalau nggak ke masjid nanti apa kata tetangga yang dipikirin. Segan awak sama tetangga, segan sama Pak RT, segan sama Pak Imam. Jangan karena manusia, segan sama mertua, segan sama menantu. Masya Allah, rajin sholat makin ke neraka dia. Jadi mari kita semua yang hadir Pak luruskan niat. Jangan karena tetangga kita sholat, jangan karena atasan kita sholat, jangan karena menantu kita sholat. Luruskan niat hanya karena Allah. Yang sholat saja celaka kata Allah, apalagi yang tidak sholat celaka 12. Celaka. Ya. Nah, Bapak sekalian, kapan agar kita ini tunduk patuh kepada orang yang beriman? Ya. Tunduklah kepada Allah. Ya. Sebab kalau sudah lama kita tidak merenungkan Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, maka hati kita akan menjadi keras. Sampai seperti apa kerasnya, Pak? Nah, buka coba surat kedua cari. Ayat 74. Jangan selembar-selembar, langsung gini aja. Tuh. Kalau selembar enggak selesai, masih subuh besok. Surat keempat. Surat kedua ayat 74. 74 ya. Tuh terjemahannya. Ada mic satu lagi, Pak? Ada mic satu lagi enggak kira-kira? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu kata Allah. Lanjut. Bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata Pak, persangkaan kita batu itu benda mati kan? Dalam pelajaran kita kan batu kan benda mati tuh. Tapi ternyata batu ini kata Allah ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata batu saja takut kepada Allah. Jadi boleh jadi batu yang jatuh dari gunung, batu yang jatuh karena longsor itu karena apa? Karena takut kepada Allah, Pak. Ya. Sampai berderai batu itu jatuh karena takut kepada Allah. Tapi ada manusia yang enggak takut kepada Allah. Ya. Apa kata Allah itu? Kemudian setelah itu hatimu lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Sementara di antara batu itu ada yang ada air mengalir. Contoh Pak, ini batu. Ya, ditetesi dengan air setetes tapi terus ditetesin. Gimana jadi batu ini, Pak? Berlobang. Bahkan bisa sampai pecah. Itu batu, Pak. Dengan air, kalau kita pikir apa sih kekuatan air setetes itu? Tetapi air setetes itu bisa melobangkan batu yang keras. Batu yang keras saja bisa hancur dengan setetes air. Bagaimana mungkin ada orang beriman dengan setetes hidayah, dengan sepotong ayat tak beriman kepada Allah? Batu aja kata Allah ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, Didi, tak tolong Didi, kasihkan sama istri saya Didi. Nah, Didi pun. Sama istri saya. Ya. Alhamdulillah, safari saya yang ketiga nih Pak Ibu sekalian, saya bawa istri dan anak, ya.
Bapak sekalian rahmati Allah. Jadi kalau sudah kita lama tidak mendengar kaji, lama tidak ke masjid, lama tidak sholat berjamaah, maka hati kita akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Pertanyaannya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Hampir di mana-mana saya ketemu jamaah ke umurnya 50 tahun ke atas semua ini kayaknya ini. Hah? Yang sebayahan Anda kita ini berapa orang yang hadir sekarang ini? Satu, berapa umur sekarang? 15. Abang dah berapa itu umurnya? Abang ya? Berapa umur? 28. Itu berapa umurnya? 14. Itu berapa umurnya? 15. Yang lain kan ada di kampung ini? Cuman ini isi anak pemuda nih. Hah? Oh ini ada. Hah? Dari sekian banyak perumahan di sini, cuman ini yang anak-anak muda ini. Pak Ibu sekalian. Ya? Mana yang lainnya? Merantau ya? Oh kalau merantau ya alhamdulillah wajar. Tapi hati-hati kalau di rumah, kalau di kafe, siap-siap orang tuanya diseret ke neraka nanti. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi jangan yang tua-tua saja yang ke masjid, bawa anak, bawa menantu, bawa anak, bawa cucu. Jangan apa-apa. Udah gegek-gegek baru ke surau muda dulu manga. Udah pensiun baru ke surau. Nggak laku lagi tanda tangan, nggak dihormati lagi di kantor baru ke surau. Baalai ta campak wa. Ka Allah aja mengadunya. Dulu waktu muda kama. Mudah-mudahan yang tiba-tiba kini sejak muda lah bantu aku. Amin. Coba mana yang muda-muda coba? Mananya Pak? Kalau anak-anak kita Pak Ibu sekalian, menantu kita lama ndak ke masjid, lama ndak baca Quran, lama ndak mendengarkan ceramah, mata hati anak-anak kita akan keras seperti batu Pak. Itu maksudnya apa? Sulit dia tahu, sulit dinasihati. Sekarang hari ini bahkan anak yang ngatur orang tua, bukan orang tua yang ngatur anak. Bagaimana kita seorang ayah bisa menjadi pemimpin di negeri orang, sementara di rumah sendiri aja suara kita nggak didengar anak-anak kita. Anak kita nggak dengar suara kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga jadi gubernur, jadi presiden, jadi apa segala macam. Di rumah saja kita nggak didengar sama anak kita. Menunjukkan apa? Kita pemimpin yang gagal, Pak Ibu sekalian. Karena apa? Boleh jadi mungkin salah asuhan. Ya. Bapak sekalian rahmati Allah. Jadi itu yang menyebabkan hati kita keras seperti batu. Lama tidak mengaji. Nah, kemudian saya jelaskan kembali Bapak sekalian. Apa akibatnya kalau kita lama tidak mengaji? Apa akibatnya kalau kita tak lama mentadaburi Al-Quran? Apa akibatnya? Buka surat ke-7. Jangan selembar-selembar, langsung cari angka 7-nya. Iya, terus 7 kan? Iya. Ayat 175. Mohon maaf Pak, ada ayat satu lagi Pak untuk asisten saya Pak. 175. Siapa nama tadi? Fahri. Fahri mau teh telur atau apa? Hah? 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka. Tunggu. Pak Ibu, awal ayat ini ada perintah dan bacakanlah. Itu perintah dari Allah. Kalau ada perintah dari Allah, hukumnya apa Pak Ibu sekalian? Wajib. Dan bacakanlah hai Muhammad, kata Allah. Tapi ingat, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Dan Al-Quran ini selain Nabi Muhammad, untuk siapa Al-Quran ini? Untuk kita. Jadi ayat ini untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, untuk kita semua ayat ini. Bacakanlah. Tentang apa dibacakan? Perintah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Bacakan tentang orang yang dulu kami berikan ayat-ayat kami, pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dulu dia kecil mengaji, dia remaja mengaji, waktu di kampung mengaji, pondok pesantren dia, tamat pondok pesantren dia. Ya. Ilmu agamanya ada, sarjana SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama. Bapak sekalian. Terus kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu.
Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dulu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Nak, sholat itu hukumnya wajib, meninggalkan sholat hukumnya dosa. Nak, judi itu haram, zina itu haram. Ya, alhamdulillah. Nah, ini pembukaan. Ya. Ya. Jadi ceritakan kata Allah, bacakanlah, ceritakan tentang orang yang dulu belajar agama, orang dulu yang dulu belajar Al-Quran, tetapi dia melepaskan diri dari ilmu agama yang telah didapatkannya. Mana Pak? Dia campakkan ilmu agamanya, Pak. Pak, dia campakkan ilmu agamanya. Dulu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi setelah makin dewasa, Pak, nggak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Lanjut. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Kalau sudah begitu, pasti dia akan diikuti oleh setan. Lama tidak mengaji, diikuti setan dia. Kalau sudah diikuti setan, apa yang setan membawa kemana, Pak? Membawa kepada kesesatan, kepada neraka. Lanjut. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Maka jadilah mereka tersesat. Pak Ibu, kalau anak-anak kita lama tidak mendengarkan ceramah, Pak, habis waktu untuk di kafe, habis waktu untuk main game, main Facebook, habis waktu untuk kongko dan segala macamnya, lama tidak pegang Quran, maka kata Allah, maka mereka akan menjadi sesat. Mereka akan menjadi sesat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya. Sabar nanti lebih ya. Baik. Ayat seterusnya 175. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Terus? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras lagi. Seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing. Itu betul tertulis anjing sini? Hah? Betul? Enggak ngarang-ngarang? Ada kata anjing sini? Ada kata anjing, Pak. Ya. Jadi Pak, kata anjing itu Pak dari firman Allah, Pak. Bukan dari mulut si Fahri, bukan dari mulut saya. Ada orang bilang, Ustaz kok kasabana kajinya Ustaz anjiang. Awak dipanjiangnya, Pak. Nyo di musaji anjing-anjing dikajinya. Nyo khutbah anjing-anjing. Nyo nak mencari kata anjing itu dari firman Allah kok, Pak. Ya. Coba ulang lagi Fahri. Tetapi dia cenderung kepada dunia yang mengikuti keinginannya yang rendah. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kata Allah. Kalau kami mau, kata Allah. Kalau Allah ingin memuliakan kita, Pak. Saya atau Bapak Ibu sekalian. Maka Allah pahamkan kita dengan Al-Quran, Pak. Allah pahamkan kita dengan Al-Quran. Ya, kita bisa membacanya, kita membaca terjemahannya, kita tahu maksudnya, kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan. Disitulah letak kemuliaan kita. Tetapi apa kata Allah? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Dulu dia belajar Quran, sekarang semakin dia dewasa, cari pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu untuk mengaji. Pagi berangkat, contoh macam orang di Jakarta, Pak Ibu sekalian. Subuh, belum subuh sudah berangkat ke kantor, ke sekolah. Pulangnya sampai maghrib isya. Begitu sampai cari pitih, cari duit Pak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Tidak ada waktu untuk dengar pengajian. Tidak ada waktu ke majelis ilmu. Ya, mohon maaf Bu. Di komplek ini ada pengajian ibu-ibu. Umur berapa yang datang? Coba saya survei membuktikan. Umur berapa yang banyak datang? Ada nak ibu-ibu yang umurnya 25 tahun punya anak 1? Ada? Berapa banyak? Alhamdulillah. Yang ibu muda ya? Alhamdulillah. Itu kalau bisa begitu, kayak begitu masjid Bu sekalian. Ya. Oke. Jadi kata Allah, kalau mereka habis waktu untuk dunia, yang pemuda sekarang apa kerjanya? Nongkrong di kafe, main futsal, main game dan segala macamnya, hingga tidak ada waktu untuk ke masjid, tidak ada waktu dengar pengajian. Maka kata Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Di maknanya apa? Kalau ada orang Islam 7 keturunan, sholat seminggu sekali. Bayangkan Pak, Islam 7 keturunan, sholat seminggu sekali. Sudah jadi laki orang, lah jadi ayah orang, lah jadi mama orang, sholat bilotakana, itu mama anjiang namanya itu.
Kasaban apa? Itu namanya ayah anjing. Ya. Ada suami sholat seminggu sekali, suami anjing. Ya. Ada menantu sholat seminggu sekali, menantu anjing. Ya. Sholat kok seminggu sekali, Islam 7 keturunan. Bagaimana mungkin Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Kok ditanya, Pak, ada sholat Pak? Alhamdulillah Ustaz, saya ada sholat, cuman ya Ustaz, subuh aja yang belumnya. Subuh yang belum katanya. Bapak sekalian. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Di mana-mana saya tanya ini. Sepakat enggak Bapak Ibu sholat hukumnya wajib? Sepakat enggak? Kalau ada orang sakit enggak sholat boleh enggak? Wajib sholat kalau sakit. Enggak bisa berwudu gimana mau sholat? Udah tayamum enggak bisa berdiri gimana mau sholat? Sholat baring Pak. Duduk dulu, jangan langsung baring. Ya, enggak sanggup berdiri duduk, enggak sanggup duduk berbaring. Berbaring enggak bisa angkat tangan dengan isyarat kedipan mata. Tetap wajib sholat. Walau terbujur di rumah, di tempat tidur berminggu-minggu. Wajib sholat? Yakin? Kira-kira kalau Bapak Ibu dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat mau enggak? Swear. Waktu pesta pernikahan gimana? Sholat dulu. Sholat zuhur dulu baru begincu. Baru make up. Asarnya? Hah? Asarnya wuduk lagi. Hah? Wuduk lagi. Pertanyaannya kalau ibu tadi bilang sebelum make up sholat dulu, ya waktunya zuhur. Itu kalau memang setelah zuhur ya. Kemudian menjelang asar gimana? Ulang lagi, wuduk lagi. Pertanyaan wuduknya gimana? Gitu. Hah? Loh, nanti kalau semua gincunya campur, celaknya turun gini gimana? Oh pakai kapas. Oh pakai backlin. Oh enggak. Gimana supaya bersih zat-zat kimia tadi kan? Bayangan Bu, survei membuktikan banyak pengantin Islam yang berpakaian begitu tuh tak sholat waktu pesta pernikahan. Betul enggak? Betul. Jujur kita nak? Enggak anak orang, enggak anak awak. Betul Pak? Enggak bini orang, enggak bini awak. Tapi bini mohon apa? Sir, saya menikah mohon maaf Pak, istri saya tuh enggak pakai gincu, enggak pakai make up, enggak pakai celak, enggak pakai syuting, ancak ibu bagi sayanya. Cantik bagi saya. Loh kan memang kecantikan istri kan memang untuk suami. Ngapain dipajang untuk suami orang? Dipercantik istri awak di depan laki orang. Apa kata orang? Ancak jo bininya ya. Barana ampe kau dan nanti jual kau. Ditunggunya jando bini awak tuh saya. Itulah bapak guan jo bini awak ancak ke orang lain. Akhirnya balaki di rumah, balaki di luar. Betul nak? Babini di rumah, babini di luar. Itu tadi. Baik sekalian. Jadi kata Allah tadi, kalau kita tidak peduli dengan Al-Quran, ya cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya rendah, maka perumpamannya seperti anjing kata Allah. Jadi kalau ada orang Islam karena cenderung kepada dunia, karena pekerjaan, tinggal sholat, anjing itu. Mohon maaf Pak, ini kan sedang renovasi masjid kita enggak? Masih dalam tahap pembangunan Pak. Mudah-mudahan enggak kejadian ya, mudah-mudahan ya. Kebanyakan tempat lain kalau sedang renovasi masjid begini, masuk waktu sholat apa kata mandornya? Hei anak buah, berhenti kerja, orang sholat. Tapi tukang-tukang itu enggak sholat. Ya Bu, itu tempat lain, sini sama. Mohon maaf lah Pak, yang nggak sengaja saya Pak. Gimana lagi? Oh, atau mungkin pekerjanya orang Kristen kali ya? Apa kata mandornya? Berhenti kerja, orang sholat. Tapi dia nggak sholat. Kesimpulannya apa? Tukang tuh bukan orang, anjing.
Batu kasana ke Ustaz, balik kepada gini Bu. Cenderung kepada dunia, untuk kerja sanggup dia. Hah? Manjat sana, manjat sini, angkat sana, angkat sini, kotor sana, kotor sanggup dia. Sholat tak sanggup. Hah? Orang malam tidur dia kerja cari duit. Orang santai-santai dia mendaki gunung untuk pekerjaannya. Ke laut cari ikan. Ke hutan cari kayu. Ke pasar ngangkat beban-beban berat kuli-kuli panggul itu. Tapi sholat tidak. Anjing. Ini kata Allah Pak. Bayangkan berapa banyak orang Islam bermental anjing Pak Ibu sekalian. Berapa banyak orang Islam hari ini sholat kapan maunya saja. Semoga keluarga kita nggak ada yang begitu Pak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Allah dalam ayat ini, apa perangai anjing itu? Anjing itu kalau dinasihati, kalau apa kata Allah? Apabila dia diusik, dijulukannya lidahnya. Apa dia dibiarkan, dijulukan juga lidahnya. Maknanya anjing itu dikasih tahu dengan tidak, nggak sama saja, nggak akan berubah anjing itu Pak Ibu sekalian. Maka di ujung ayat tadi apa kata bunyinya Farhan? Di ujung ayat tadi. Maka ceritakanlah kisah itu, ayat 176 tadi. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Mendustakan ini gimana maksudnya ini? Dia tahu, tapi tidak mengerjakannya. Dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Pertanyaannya, apa tidak tahu? Laki orang tuh, bini orang tuh, ayah orang tuh, sholat hukumnya wajib. Lah jadi ayah orang maka tinggal sholat. Lah makin gadang maka tinggal sholat. Mohon maaf kalau anak-anak SD belum balik nggak sholat wajar. Anak TK nggak sholat wajar. Belum sempurna akalnya, belum balik dia. Ini sudah dewasa, sudah SMA dia, sudah kuliah dia, sudah bekerja dia, sudah sarjana dia. Sholat kapan maunya, anjing itu. Kata Allah Pak. Kenapa sampai hari ini banyak orang begitu? Kenapa? Karena keras hatinya lebih keras daripada batu. Karena apa? Lama tidak mendengarkan kaji. Makanya mohon maaf Pak, kok dapat di komplek ini Pak, ada pengajian khusus untuk remaja dan pemuda Pak. Tolong Pak usahakan itu Pak. Tolong Pak Ibu usahakan Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, tolong hantarkan anak kita, ya pemuda-pemudi pelajar, untuk pengajar khusus remaja, pemuda dan pelajar Pak. Tolong, kalau tidak mohon maaf Pak ya, kalau tidak Bapak semua menanggung dosa semuanya. Saya Pak ya mohon maaf, di Nagari Siano Bukit Tinggi Pak, setiap malam minggu awal saya diundang ceramah di situ, ya saya ajak remaja-remaja, pelajar-pelajar pemuda dari kelas 5 SD, dari kelas 5 SD, SMP, SMA, putus sekolah yang sudah dewasa, ya umur 20 ke bawah itu, saya ajak malam minggu tidur di masjid Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah terkumpul 100 orang lebih Pak Ibu. Sudah sholat isya, tahsin tajwid, baca Quran, belajar baca Quran. Sudah baca Quran, istirahat. Memang Pak, yang namanya sudah zamannya sekarang anak candu handphone, enggak langsung saya suruh mereka berhenti main handphone. Boleh, setelah ngaji kalian boleh main handphone, mau main game, tapi celek yang bagus-bagus, jangan celek YouTube yang segala macamnya. Sampai jam 12. Akhirnya jam 12 selesai, saya kumpulkan handphone mereka, dimasukkan dalam Tupperware, masuk dalam kamar. Tidur kita. Jam 3 malam saya ajak mereka sholat tahajud Pak, malam minggu saya ajak sholat tahajud. Alhamdulillah anak-anak yang kata kita anak mada, anak karengkang, anak berandalan, ternyata diajak sholat tahajud nangis-nangis. Menangis-nangis Pak Ibu sekalian. Anak yang tak pernah sholat tuh tersentuh hatinya Pak Ibu sekalian. Ternyata dia masih dihargai. Ternyata dia masih diperdulikan. Ya, hati-hati Pak Ibu sekalian. Kalau kita tidak siapkan waktu untuk remaja-remaja kita nih, habis remaja-remaja kita nih Pak Ibu sekalian. Kalau tidak dari sekarang dia berbekal ilmu agama, nanti dia akan jadi suami orang. Nanti dia akan jadi ayah orang. Bagaimana dia memimpin rumah tangganya kalau dia tidak punya bekal ilmu agama? Mohon maaf, kalau sekedar nikah saja, kalau sekedar kawin saja, mohon maaf, orang kafir kawin juga. Kalau sekedar kawin saja buat anak saja, baru kawin juga.
Anjing kawin joget. Atuh. Kalau sekedar punya untuk kawin punya anak aja, anjing kawin joget siapa tadi? Mohon maaf Pak, kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak supaya anak jadi sarjana, mohon maaf, di kampung saya di Mangguang tuh Pak, ada sekolah STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi alhamdulillah Pak, Barua di kampung Ambola sarjana Pak, nggak sombong banambo dah. Ya biasa saja. Barua di kampung Ambola sarjana Pak, cuman yo Barua tuh nggak pernah ke surau. Barua tuh nggak pernah ke surau Pak, yang sarjana tuh. Baru waktu tidak pernah mengaji. Pertanyaan kalau anak awak tidak pernah ke surau, sarjana anak awak tidak pernah ke surau, abedonya jo baru di Mangguang tuh. Coba lihat anak kita. Dari sekian waktunya bersama kita di rumah, ada tidak anak kita tergerak hatinya ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Coba, siapa yang hadir ke masjid ini? Coba Bapak Ibu perhatikan. Siapa yang rajin ke masjid, Bu? Bu, siapa yang rajin ke masjid? Kalau dapat segera Ibu ambil jadi menantu. Waktu subuh yang rutin, walau umurnya 65 tahun, 70. Loh kok ketawa Pak? Kok ketawa? Saya serius ini Pak. Loh, jangan tertipu dengan casingnya Pak. Casing boleh berubah, tapi mesinnya mesin Jepang. Jangan sepele Bu, minumannya tongkat Ali. Loh, Pak, karena yang hari ini yang subuh itu yang kayak begini, yang petang ini Pak. 65, 70. Saya yakin kalau Ibu ambil jadi menantu yang 65 tahun ini akan selingkuh lagi, yakinlah. Loh, enggak percaya coba. Loh kok berdantang galak Ibu nampaknya. Sebab yang muda-muda tuh nggak ada langkah ke masjid sekarang ini. Kata ibu umur saja belum sampai 60, tua pula menantu pada wale. Baik sekalian, balai itu isi suruh kini subuh-subuh orang gaek-gaek. Nah kalau ada yang bantu aku Pak, bantu aku langka kok, perlu dilestarikan kok, jangan sampai punah. Kok anak langka kok Pak Ibu sekalian? Ada orang tua sini, ayah ada, ibu ada. Beruntungnya sekeluarga ke masjid. Ya, Pak Ibu sekalian. Nah, tolong dirawat anak ini Pak Ibu sekalian, dijaga nih, jangan sampai punah. Iya, apa kata dia? Karena mereka akan meneruskan perjuangan kita Pak Ibu sekalian dari sekarang ini. Dari sekarang ini dipersiapkan Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, begitu pula kalau kita sudah lama tidak mendengar kaji, akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Summum bukmun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, ya, buta, mereka tidak akan kembali kepada kebaikan. Karena apa? Allah kunci mati hatinya. 179 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون." Baca terjemahnya 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dan kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Tidak takut ninggalin sholat. Tidak takut membuka aurat. Tidak takut pacaran. Pak ibu sekalian, pacaran itu zina pak ibu. Tidak ada konsep pacaran dalam Islam. Pacaran zina. Jadi jangan bangga kalau anak kita pacaran zina. Ya. Sekarang kan orang tua hari ini bangga kalau anaknya punya pacar. Kamu udah punya calon. Ya. Kemudian dibebaskan pergi kemana-mana berdua-duaan. Bahkan katanya kalau sudah tunangan boleh pergi kemana-mana. Ditanya sama tetangga, kemana anak Uni? Pai ke Bali, Josia, jo tunangannya. Banggalah tuh. Naik lo oto Cindurmato, oto apa? Oto ALS lah misalkan. Pergi ke Jakarta nih oto ALS, sebangku. Alun nikah lagi, alusah menikah duduk sebangku. Kira-kira kalau mengantuk apa? Kira-kira kalau mengantuk bantu. Bantu tuh. Laki perempuan tunangan, pacaran, kalau ketiduran gimana? Astagfirullah. Begini. Aduh. Gak kuat. Kalah lo orang laki bini. Orang tuanya membiarkan, orang tuanya yang celaka itu. Orang tuanya dayus itu. Dayus itu apa? Tidak ada rasa iri cemburu melihat anaknya berzina. Mohon maaf kalau bahasa Indonesia itu geremo orang tuanya itu. Ya, membiarkan anaknya melacurkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi punya hati, walau qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk mendengar merenungkan ayat-ayat Allah. Alam takambang jadi guru itu ayat Allah. Tsunami terjadi, hancur permukiman, hancur perumahan, yang tegak apa? Masjid, itu ayat Allah. Gunung Merapi di Minangkabau, di Gunung Singgalang, Kepatang tuh Galodoh, kedua-duanya mengeluarkan lahar dinginnya. Ya, Merapi Jo, Gunung Singgalang Pak Ibu sekalian, tanggal 11 Juni kemarin kalau tidak salah, 11 Mei apa ya? Ya. Hancur rumah-rumah, ayam tagak. Ketika cari video, masjid tetap tagak. Maknanya apa? Allah ingin mengingatkan kita orang Minang, orang surau, babaliak ka surau, ramikan surau. Surau lah sampai salame di muka bumi Allah kok. Nah itu yang dijauhi oleh pemuda hari ini. Di situ yang pemuda jauh hari ini. Langka pemuda-pemuda yang cinta ke masjid. Termasuk hari ini di mana-mana saya melihat. Alhamdulillah setelah saf tadi ada sekitar 3 saf. Salah tadi enggak? Isa tadi ya. 3 saf Pak ya. Mana pemudanya? Berapa saf pemudanya? Ya. Maka kalau dapat Pak Ibu sekalian, coba sesekali buat malam minggu ajak pemuda tuh tidur di masjid. Cuman ialah sediakan wifi. Jangan kalah dengan kafe. Sediakan minumannya, sediakan snacknya. Sholat tahajud kalau perlu nobar, nonton bareng, tapi bukan nonton bola ya. Nonton Al-Fatih, nonton Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana membebaskan Palestina, ya. Bagaimana Al-Fatih menghancurkan kekuatan Konstantinopel, Pak Ibu sekalian. Nah itu perjuangan Islam, tonton bareng, dikasihkan keterangan, menonton bagaimana kondisi di Palestina, saudara kita hari ini Pak Ibu sekalian di Palestina, Masya Allah Pak Ibu, hati-hati Pak Ibu, hati-hati Pak Ibu, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita terzolimi, saudara anak-anak kecil di Palestina hancur dirudal anak kecil Ibu. Rumah sakit dirudal, masjid dirudal, ambulan dirudal, dokter-dokter, perawat-perawat, bayi-bayi dirudal. Dunia hanya sekedar menonton, Pak Ibu sekalian. Mana pasukan keamanan PBB yang diterjunkan ke Palestina situ? Seakan-akan dunia bersepakat untuk membunuh, membasmi saudara-saudara kita di Palestina. Apa kata orang Palestina? Bukankah kami saudara kalian seiman dan setakwa? Bukankah kami ini hamba Nabi Muhammad? Kenapa kalian biarkan kami? Hei raja-raja Arab, hai raja-raja Arab, hai pemimpin-pemimpin Islam, mana tentara kalian? Amerika membantu Israel mengirimkan tentaranya, mengirimkan pesawatnya, mengirimkan kapalnya. Mereka orang kafir menolong Israel, Pak Ibu sekalian, sang penjajah. Amerika, Prancis, Jerman,
membantu Israel. Palestina siapa yang bantu? Baik Ibu sekalian. Tidak ibah kita mencari anak-anak ketek dibantai di orang Palestina. Sampai anak-anak ketek itu Pak makan rumput Pak. Makan rumput anak Palestina itu Pak. Ya. Kita makan enak di sini. Tidak terpikirkah mereka di sana makan apa Pak Ibu sekalian? Bayangkan kalau cucu-cucu yang mati itu cucu-cucu kita anak-anak itu. Sampai ada anak balita sudah hilang semua keluarganya. Dia sendiri yang terselamat Pak Ibu sekalian. Sampai saya melihat di YouTube itu Pak Ibu, anak kecil ya duduk di pinggir jalan sebegini, nggak ada ayah, nggak ada ibu Pak Ibu sekalian. Dan dunia dia membisu, hanya sekedar kutuk mengutuk Pak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Ini PR kita semua Pak Ibu sekalian. Jadi orang Yahudi itu mengukur kekuatan umat Islam dilihat daripada kekuatan jamaah subuhnya. Kenapa demikian? Mereka tahu hadis Rasulullah Pak Ibu sekalian. Bukan tidak tahu mereka. Mereka tahu hadis Rasulullah, katanya Rasul bersabda, 2 solat yang berat bagi orang munafik. Solat apa Ibu? Solat Isya dan subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 solat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Karena dalam sholat subuh itu ada sholat sunnah, sholat fajar namanya. Rok'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah di waktu fajar. Itu baru sholat sunnahnya baru tuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mohon maaf. Anak ibu kerja kemana? Kuliah kemana? Berapa gajinya? Apa mobilnya? Apa kendaraannya? Mana lebih hebat dibandingkan 2 rakaat di waktu subuh kata Allah, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, seberapa banyak para pemuda yang mengejar keutamaan 2 sholat fajar itu Pak Ibu sekalian? Apa kata Rasulullah lagi? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk seorang-seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila ku dapati ada laki-laki yang sehat, balik berakal, masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah. Pak Ibu, maukah kita Rasulullah hidup di zaman kita ini? Rindu tak dengan Rasulullah? Pak Ibu, rindu tak dengan Rasulullah? Ingin ketemu dengan Rasulullah tak? Kalaulah boleh berandai-andai, hidup Rasulullah kini di zaman kita, kira-kira gimana rumah kita? Dah hangus terbakar Pak. Nah, yang kesuruh cuman bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, anak menantunya dibiarkan tidur. Dia apa? Sagan awak kami nantu, sagan awak kasidi. Contoh terbakar rumah awak jam 2 malam, jam 2 malam terbakar rumah awak, rumah gadang batingke. Nah, pintu kamar ibu pas di depan pintu utama tuh. Terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja mau lari? Hah? Di rumah tuh ada anak, ada menantu, ada cucu, ada kemenakan. Terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja yang mau lari? Hah? Apa yang bapak ibu lakukan? Bangunkan menantu. Jam 2 malam loh. Gak sagan ke menantu. Dek sagan ke menantu. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka Sidi. Jagolah Sidi. Dek orang Minang kok hebat banget ke menantunya mah. Sayang mana lah baca puik menantu tuh sembayang indah baca puik lo tuh baru tuh. Baca puik lo tuh hilang lo piti berjuta-juta mencoba baru tuh. Bisa lihat. Tabaka rumah jam 2 malam, dek sagan kami nantu menjagonya. Sidi, oh Sidi rumah tabaka Sidi. Itu menjagoannya rumah tabaka jam 2 malam. Pak Ibu sekalian, bagaimana menjagoannya? Hah? Digunda dah pintu tuh. Kok bisa didobrak? Dobrak nak. Cuman umur ibu dah 75 tahun bahkan udah tak talok. Pak ikan luar, tolong. Si diambo anak ambo tak kuruang. Orang kampung tibo. Dipangan orang pintunya, didobrak nak. Tuplet didobrak. Namun karena menantu kamarnya pakai AC, spring bednya harga 50 juta, ya, cover bednya 10 juta, bantalnya 5 juta, kainaan tidur, selimutan,
Dek sagar ke minantu, dek gang. Sidi, kok Sidi, rumah tabaka. Gitu menjagoannya. Hah? Itu menjagoannya. Diegang dak. Diegang dak. Umpama ke kakinya, Sidi, rumah terbakar. Ndak begitu. Bu? Begitu ndak? Waktu sholat subuh begitu ndak bangunkannya? Waktu sholat subuh begitu ndak menjauhkan Sidi itu? Tangguanglah beko baik sekalian. Juapi dunia, came hawa hangui Sidi itu. Juapi neraka, kok sayang ke anak, kok sayang ke menantu, kok sayang ke cucu jagoan subuh. Barangke kamu saji, yang laki-laki kamu saji. Kecil Rasulullah, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid. Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Jadi kalau ada suami sholat di rumah, menantu sholat di rumah, itu namanya lelaki solehah. Lelaki solehah itu yang sholat di rumah itu Pak Ibu sekalian. Ya. Kenapa begitu? Karena dia lebih mencintai rumahnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Rasulullah bertanya seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumahku jauh dari masjid. Jalan berliku-liku. Banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Orang tua buta Pak minta keringanan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Apakah kau mendengar seruan azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Bagaimana yang muda tidak ke masjid? Apanya yang buta? Itu tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun azim. Kenapa seseorang disesatkan oleh Allah? Kenapa Allah memberikan dia sesat? Apa kata orang? "Oh, ini sudah takdir, gimana lagi? Saya disesatkan, sudah takdir Allah. Nanti kalau baik aja semua orang, sholat semua orang di neraka, siapa yang ngisi?" Ya, ini sudah ditakdirkan Allah Pak. Mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Kalau ke surga semua orang, neraka kosong. Jadi Allah sudah takdirkan saya ini ke neraka. Pertanyaannya, mau enggak Bapak bisa ditakdirkan ke neraka? Mau enggak? Alangkah zalimnya Allah kalau kita ditakdirkan ke neraka tanpa kita ikhtiar dan usaha Pak Ibu sekalian. Nah diantaranya Pak, Tuhan yang batil itu tadi selain setan Pak. Selain setan Tuhan yang batil itu yang kedua, buka surat ke-45. Al-Jasiyah langsung 45. Ayat 23. Tadi yang pertama Tuhan yang batil selain setan, yang kedua ini kita dengar Pak. Yang kedua hawa nafsu. Ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa kata Allah? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pak Ibu sekalian, subuh tuh enaknya tidur apa sholat? Kalau ikut nafsu kita enaknya apa? Tidur kan? Dituruti itu, maka tidur itu hawa nafsu itu menjadi Tuhan selain daripada Allah. Pak Ibu sekalian. Sedang enak-enak kerja, orang azan, mana enak? Kerja atau sholat? Sholat, tapi kalau kata nafsu, tanggung kerja dikit lagi. Menangguang hawa nafsu. Ya, ibu-ibu enak mana? Berjilbab dengan nggak pakai jilbab? Enak berjilbab, tapi kata mereka, nggak angek kau udah berjilbab tuh. Beko botak kalau kau beko. Kau gadih rancak berjilbab atau tutup, kau nggak laku kau. Itu juga anak orang sebelah tuh nggak berjilbab, nggak laku-laku sampai kini. Contoh Pak, jilbab itu ibarat lapek Pak. Lapek itu dijual dibungkus apa? Daun. Umpamo koko lapek. Ambo jual lapek umpamo gua. Lapek kok babungkus jo daun. Lapek kok ndak pakai daun. Kira-kira Pak Ibu beli lapek yang mana? Lapek yang ndak berdaun kok awak tahu bisa merasuan lunak apa indaknya? Oh kau kareh tapongnya kok. Tapi lapek kok ndak berdaun.
lewe otong ngong abu. Datanglah. Pertanyaannya, ada ndak orang yang membeli lape ndak badaun ko? Hah? Ada ndak? Ndak ada. Tapi kalau ada yang mau, bau orang itu. Hah? Sakit gilo. Nah kini yang bantu tu padus yang laku gini, padus yang tak berjilbab diambil jadi menantu, diambil jadi bini. Berarti yang suka padus bantu tu gilo tu. Ya. Ada anak awak mencari calon istri tak berjilbab calon istrinya, berarti anak awak tu ada kelainan jiwa. Jadi wanita yang tidak berjilbab tu ibarat lapek nak badaun Pak Ibu sekalian. Banyak tangan orang malake di badannya tu desi-esek orang. Dipertontonkan orang, dipacaliakan orang, seksi badannya begini-begini. Ya. Atau berarti kalau ada laki-laki mau dengan perempuan yang tidak berjilbab walaupun cantik, seksi, bahenol, berarti laki-laki itu ada kelainan jiwa berarti. Ya. Yang penting lapek katanya. Ibu sekalian. Aneh. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Maka Allah biarkan dia sesat. Kenapa? Mempertuhankan hawa nafsunya. Bapak sekalian. Nah kembali kepada ayat surat Al-A'raf 179 tadi. Orang yang punya hati tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang punya telinga tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang, Pak Ibu sekalian. Ya, itu firman Allah, Pak Ibu sekalian. Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang kareh gini kok? Kajian boh yang kareh atau hati orang yang kareh? Lah sebantu tu kaji kok Allah sabui anjiang, Allah sabui binatang, ndak bau bahjolei. Contoh Pak Ibu sekalian. Sarak mangato orang Minang kan hebat falsafah kok. Adik basani jo sarak basani jo kitabullah, sarak mangato adik memakai. Sarak mangato hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki hukumnya wajib. Kata sarak Al-Baqarah 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Dirikanlah salat hukumnya, tunaikanlah zakat hukumnya, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya di mana orang ruku? Waktu kapan? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Berarti banyak. Banyak itu dalam bahasa Islam namanya jamak. Kalau sholat namanya berjamaah. Jadi menurut ayat ini silahkan cari semua tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Apa ini maksud ruku bersama orang-orang yang ruku? Ulama tafsir sepakat yang dimaksud sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Syarat mengatur adik memakai. Surat An-Nisa 102 tentang sholat berjamaah Pak sekalian. Ya. 102 An-Nisa 102. Ya. An-Nisa ayat surat keempat. Ya. Surat keempat ayat 102. Tentang kata syarak. Bagaimana hukum berjamaah menurut syarak? Ya, baca teman. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Apabila engkau Muhammad, yang dimaksud Muhammad siapa Ibu sekalian? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabatnya? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kaum muslimin di Makkah, kaum muslimin di Madinah. Ya, Allah ingatkan, Allah ajak bicara Nabi Muhammad dan para sahabat. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka.
hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa? Sholat bersama mereka. Sholat apa itu? Sholat berjamaah. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat menyandang senjata. Sholat di mana? Sholat di medan perang. Pak Ibu sekalian, apa taruhan sholat di medan perang? Nyawa taruhannya, Pak. Semestinya orang di medan perang itu diringankan untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Bisa jadi nyawa taruhannya sedang sholat dibom orang, sedang sholat diserang orang. Tapi Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Pak. Allah atur bagaimana tata cara sholat di medan perang. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud, terus telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lanjut. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga sembari menyandang senjata. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh nih. Ini contoh imam. Ini makmum shaf yang pertama. Makmum shaf yang kedua. Sholat di medan perang. Sholat di medan perang itu bawa karpet begini, Pak. Sholat di medan perang pakai keramik begini. Sholat di medan perang pakai AC, pakai kipas. Sholat di medan perang pakai parfum. Sholat di medan perang bajunya bersih rapi? Tidak. Sholat di medan perang boleh jadi di tengah hutan, di bebatuan, di tepi pantai. Boleh jadi tanahnya basah, tanahnya kering, ada kerikil. Mereka sholat tanpa bawa sejadah. Mereka sujud langsung ke tanah, Pak Ibu sekalian. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Umpama imam ruku, Allahu Akbar. Imam ruku. Makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Tapi makmum yang shaf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata, Pak. Dalam kondisi sholat ini, Pak. Imam ruku, makmum shaf pertama ruku, makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Dalam kondisi sholat ini. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap siap siaga. Imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka yang sholat besertamu sempurna satu rakaat mundur ke belakang. Yang di belakang tadi maju ke depan. Menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Ruku imam tadi yang di belakang tadi. Imam menunggu. Makmum ini ruku, imam menunggu. Makmum yang menurut ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai makmum ini menyempurnakan satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua, Pak Ibu sekalian. Itu di medan perang sholat berjamaah diatur sama Allah. Nabi, Pak. Tidak manga-manga dibandingkan presiden loh, Pak Ibu sekalian. Tidak manga-manga dibandingkan raja, perdana menteri, gubernur. Nabi langsung terjun ke medan perang memimpin sholat berjamaah. Bagaimana mungkin presiden tak sholat berjamaah? Bagaimana gubernur atasan tak sholat berjamaah? Siapa kita dibandingkan Nabi? Si Jangwiko ada jaminan masuk surga? Si Jangwiko? Dengan jubahku apa awak jamin masuk surga kah? Dengan jidat hitam dijamin masuk surga? Dengan sorban segadang galuang dijamin masuk surga? Awak kok tidak ada jaminan masuk surga, Pak Ibu sekalian. Tapi Nabi dan para sahabat dijamin masuk surga. Tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun di medan perang. Walau di medan perang. Nyawa taruhannya. Awak sia dibandingkan Nabi. Sia awak dibandingkan Nabi. Kok adalah laki-laki Minangkabau nggak datang ke musajid. Jangan mengaku orang Minangkabau juga lebih malu. Kabau. Kok ada laki-laki Minang nggak ke surau. Kabau. Balik ke surat tadi, Pak. Al-A'raf 176 meletakkan apa? Al-A'raf 176 mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Ndak kamu saji di apa? Sanang lalok di rumah jo bininya bapaluk palua. Sanang nonton bola, sanang main chip, ndak takaja salat berjamaah. Surah Al-A'raf 176 bunyinya, Pak, seperti apa? Anjing.
Jadi hati-hati Pak, caliat besok subuh Pak. Pak, syarat mengatur solat berjamaah hunya wajib bagi laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki beko di komplek kau yang nak ke musaji, hati-hati. Berarti anjiang gitu. Caliat besok subuh. Siang orang tibonya. Tapi kalau anjiang tidak akan tibo lalu. Hati-hati. Jangan sampai anjiang tu ada di rumah awak. Pak Ibu sekalian. Jadi kalau ada minantu nak musaji, minantu anjiang tu. Ya. Kok ada sidi nak musaji, sidi anjiang. Mohon maaf bahasa sebut sidi Ustaz. Ambo galambo sidi Pak. Nah, kok sidi na sebenarnya Pak. Ya. Ambo tak berani sebut sultan bagindo tak berani sebab ambo gak sidi. Jadi maknanya apa? Kaji ko ambo balikkan kepada diri ambo. Kau nak kamu saji ambo subuh anjiang ambo ko. Kok firman Allah Pak. Lebih percaya Pak jo Quran ko. Percaya nak? Ambo jo farangan ko nak ada perjanjian tadi ko, nak ada perjanjian kami ko. Ndak ada ambo song-song farangan ko. Ya. Dibacanya tuh perumpamannya seperti anjing. Jadi kalau ada orang Minang 7 keturunan yang punya falsafah adik basani sarak basani kitabullah, sarak mengatur adik memakai solat indak bampok iyo atau anjiang tuh. Acelek gini Pak. Tolong apa pulang kampung? Pulang kampung apa? Kok ke Sungai Geringgiang lah, kok kampung dalam lah, kok ke Sunua lah misalkan, kok ke Sungai Sariak lah misalkan. Caliak waktu subuh lepan wah suruh di kampung awak tuh. Lepan nak suruh di kampung awak tuh. Bahkan ada masjid di kampung awak buka seminggu sekali. Masjid buka seminggu sekali cuma untuk hari Jumat. Habis sholat Jumat tutup. Minggu depan buka lagi. Macam gereja masjid itu Pak Ibu sekalian. Ada nak Pak? Masjid buka seminggu sekali cuma untuk sholat Jumat. Kalah lo gereja di Medan Pak Ibu sekalian. Masih ada di kampung awak banyak bantu tu Pak Ibu sekalian. Bapak bantu tu sebab banyak ulama-ulama anjiang di kampung tu Pak Ibu sekalian. Batu Ustaz, kasana kaji Ustaz. Biasanya Pak di kampung awak yang memandikan mai, siapa namanya? Dia orang labai. Kadang meninggal kok langsung sana ambo dari Medan cerita tu ketika amaknya meninggal. Main bola labai kok di mana soboknya Pak? Mencari labai di mana mencari labai? Bukan di surau di mana? Di lapau. Sedang mangan labai itu? Sedang bampok labai anjiang tu. Itu loh kemandian mai orang gaya awak tu. Hari-hari batu ampok di paciknya Pak Ibu sekalian. Itu loh kemandian mai awak orang tua awak tu. Aku nak mengada-ngada Pak Ibu. Ambo berani mengecek bantu aku sebab memang fakta menunjukkan begitu. Kok bela orang kampung ambo begitu survei. Dan kecek ambo kok fitnah pun indak kecek ambo kok Pak Ibu sekalian. Kadanglah meninggal orang gaya orang anak yatim memandiin mai meminta lo sameh 2 meh. Ndak kurang ajar lah itu tuh. Ameh membayi mai itu Pak Ibu sekalian, membayi memandiin mai itu ameh dimintanya. Barang nak kasanang labai-labai tu meninggal orang di kampung tu. Barang kayonya kok dapat tu hari mati orang di kampung tu. Ada lebih kau meninggal hari, menuju hari, menamai kaji, mendoa. Diundang orang sekampung untuk mendoa. Kok orang musaji yang datang diundang tu mendingan Pak. Orang musaji habis sholat isya datang musaji mendoa. Kok enggak? Yang mendoa tu bampok kerja. Amin. Amin. Sembahyang jo indah, doanya minta. Jangan dia makan. Racun lagi ya sampai matinya. Makin nak orang mendoa tibunya sembahyang indah. Itu doanya kawak minta tu. Tapi sekalian. Karelo aminnya tu. Sembahyang indah. Ancak orang suruh memang kok makan juga ancak orang suruh kau bawa makan le. Tapi sebenarnya pun ndak etis Pak. Mohon maaf Pak yo. Ndak etis dia makan-makan tapi orang meninggal tu Pak. Semestinya sunnah Nabi itu awak yang mantan makan ke tempat orang meninggal tu awak yang mantan makan selama 3 hari. Bukan awak makan tapi orang meninggal sampai hati awak makan. Iyalah kok orang kaya kecil awak tu. Kok orang bangsai bau utang Pak untuk magih orang makan bau utang Pak. Demi apa? Demi kecil orang kampung, gengsi beko kecil orang kampung. Lah jatuh tertimpa tangga,
meninggal ayahnya warisan ndak lo dapet magi makan lo Pak Ibu sekalian. Sunnah Nabi itu Pak, ketika ada keluarga yang meninggal, tetangga yang mengantarkan makanan ke rumah yang tertimpa musibah selama 3 hari. Begitu Pak sunnahnya. Bukan kita makan di rumah orang itu. Oh kan sedekah Ustaz. Kalau mau sedekah Pak ketika sakit lebih utama sedekah supaya apa? Cepat disembuhkan, cepat didoakan, bukan sudah mati. Dan kalau mau sedekah itu kan nggak mesti harus menunggu 3 hari kan? Nggak mesti menunggu 7 hari. Sebulan 2 bulan setahun kan boleh nggak bersedekah kita? Boleh. Pak Ibu sekalian. Nah Pak Ibu sekalian tolonglah mari. Benar-benar kita mengkaji Al-Quran. Ramikan masjid. Ramikan surau. Ramikan majlis ilmu. Tapi jangan lupakan para pemuda Pak. Tolong jangan lupakan para pemuda. Ya. Sebab para pemuda itulah calon ganti penerus kita Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian demikianlah mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Farhan ya. Fari, terima kasih Fari ya. Semoga Fari ikut viral nanti ya. Ya. Jadi ingat Pak, yang baca anjing itu bukan Ambo, si Fahri tadi maco. Ya. Jangan Pak berang kambo, si Fahri yang baca tadi anjing tadi itu. Ya kan Fahri? Tanggung jawab enggak? Betul kan? Siap nanggung resiko? Tapi sekalian. Nah, intinya apa? Kalau kita mengabaikan Al-Quran, maka tidak ada artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita menunggu sanjungan orang? Kan takkan apa itu sekali lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum keranda mayat diusung. Tiba masanya, sadarlah diri, selimut putih pembalut badan. Kan? Jangan. Ya. Maknanya apa? Jangan gila sanjungan. Apa guna penduduk dunia menyanjung kita tapi Allah murka? Biarlah penduduk dunia mengutuk kita asalkan Allah ridho kepada kita Pak Ibu sekalian. Itu konsep hidup kita. Di Ambo kalau dia menyabui Ambo Ustadz Anjiang, ndak ibu hati Ambo dah. Ustadz Anjiang kumah teh. Anjiang juga kajinya teh. Ndak ibu hati Ambo dah. Tapi kalau Allah yang menyabui Ambo Anjiang, yo ibu hati Ambo. Tapi kalau yang menyebut ambil anjiang yang suka bampok sembahyang seminggu sekali, ndak era namo sebabnya non anjiang sebenarnya tuh. Ya. Jadi kalau anjiang tuh yang menyala itu sakit hatinya tuh Pak Ibu sekalian. Nah ini kaji nih Pak Ibu sekalian, silahkan. Yang mau jadi orang yang sebenarnya jangan tinggal sholat, terutama sholat berjamaah. Kita cari subuh habis suat. Yang ndak tiba berarti anjiang tuh. Ya. Kecuali 2 keadaan. Yang pertama karena sakit, kedua karena hujan. Nah, cuman lihat dulu sakitnya apa, ya. Kau nak ke subuh tadi ke masjid tanya Pak, kenapa nak ke masjid Pak? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit panau. Nak masuk hitungan sakit panau nak ke masjid. Ya. Ada alasan kenapa nak ke masjid Pak? Hujan Ustaz. Pertanyaannya kalau jam kantor hujan Bapak ke kantor enggak? Jam kantor hujan, Bapak Ibu ke kantor enggak? Atasan dengar enggak kalau kita alasannya hujan enggak datang? Enggak terima enggak? Hari hujan gimana mau kita pergi? Keluarkan Pajero tuh. Ya, naik motor keluarkan mantel tuh. Kenapa ke kantor kita bisa berangkat, ke masjid enggak bisa berangkat? Lebih jauh mana kantor dengan masjid? Lebih jauh kantor. Kenapa ke kantor bisa berangkat hujan-hujan, ke masjid enggak bisa berangkat? Hati-hati Pak Ibu sekalian. Salat berjamaah juga merupakan ukuran siapa orang, siapa anjing Pak Ibu sekalian. Ya, semoga kita ini semua ini dijaga Allah menjadi manusia sejati hendaknya. Semoga kiranya Allah turunkan kepada kita anak keturunan yang manusia sejati, yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah anugerahkan kepada ibu-ibu suami yang soleh. Allah anugerahkan kepada bapak istri yang solehah. Allah anugerahkan kepada bapak ibu sekalian anak keturunan yang soleh dan solehah.
Kok dapat ketika bapak ibu sakaratul maut, kok dapat ketika kita sakaratul maut anak kita yang menuntun kita. Ayah, ibu baca la ilaha illallah. Anak kita mendampingi kita ketika kita nazak sakaratul maut. Anak kiri kanan kita, ibu baca la ilaha illallah. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, anak kita yang memandikan kita. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, anak kita yang mengafankan kita. Kalau kita bisa meninggal dunia nanti, anak kita yang menjadi imamnya. Kalau kita meninggal nanti, anak kita yang mengusung jenazah kita. Kok dapat kita meninggal nanti, anak kita yang meletakkan kita di liang lahat, Pak Ibu sekalian. Kira-kira sudah nampak enggak anak-anak seperti begitu yang kita siapkan? Semoga ada, Pak Ibu sekalian. Ya, itulah kebahagiaan kita ketika kita masih hidup. Terkadang mohon maaf Pak, ada anak 8 orang dirawat sama satu ibu. Sanggup ibunya merawat 8 anak, tapi malangnya setelah dewasa 8 anak tidak sanggup merawat 1 orang ibu. 8 anaknya tidak sanggup merawat 1 orang ibu. Kenapa? Sibuk dengan dunianya, sibuk sana, sibuk sini, sibuk nak menentu. Semoga kiranya Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga kiranya keluarga kita hari ini menjadi keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya di Masjid Ukhuwah ini Bapak Ibu sekalian saling berkumpul, bertetangga. Semoga kiranya Bapak Ibu yang di masjid ini bertetangga pula di surganya Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja kiranya Bapak Ibu sekalian. Terlebih kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala khilaf, salah dan dari saya pribadi. Dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beribu maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.